Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Insan Muda Madani dimanapun kamu berada. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini Valeria hadir kembali bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dalam program Bincang Sehat. Telah hadir bersama Valeria ada Dr. Ervin Amir selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada siang hari ini kita mengambil tema pembicaraan pencegahan komplikasi diabetes mellitus. Bagi kamu yang mau ikutan gabung, bisa di satu layanan saja di 0353 8917788 sampai nanti pukul 3 siang di kesempatan hari ini edisi Kamis 16 November 2023. Langsung saja kita sapa Dr. Ervin Amir. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak Ria. Sehat dok? Sehat, tentu pasti sehat. Semangat sekali ya pokoknya. Walaupun cuacanya cetar membahana, tetap aja kita di sini adem dok ya. Iya, benar banget. Nanti keluarnya tinggal lagi gosong-gosongnya kelihatan gitu. Oke, dokter, siang hari ini kita bahas tentang pencegahan komplikasi diabetes mellitus. Nah, sebelum masuk ke komplikasinya nih dok, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan diabetes mellitus, dokter? Mellitus gitu. Ya. Mellitus harus gitu ya, dok ya? Bilangnya harus mellitus gitu atau bagaimana nih dok? Ya, itu harusnya diabetes mellitus. Oh, gitu. mellitus. Ya. Oke. Untuk diabetes mellitus ini tuh apa sih? Ya, sebenarnya untuk diabetes mellitus ini itu merupakan kondisi di mana gula darah itu tidak terkontrol. Itu dia. Jadi kadar gula dalam darah kita itu tidak terkontrol, bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali. Jadi kalau selama ini kan banyak sekali yang berpikir kalau misalkan diabetes itu hanya gula darah saya tinggi, betul ya. Itu hanya yang tinggi saja, Mhm. gitu. Tapi Padahal ternyata rendah itu juga bisa merupakan tanda dari diabetes mellitus. Gitu. Ya. begitu. Kata kuncinya ada di terkontrol. Kalau tidak terkontrol, berarti sudah masuk ke diabetes mellitus. Begitu. Begitu ternyata. Nah, ini akhirnya jadi tahu nih dok. Karena masyarakat kebanyakan taunya itu kalau kadar gulanya tinggi pasti dia DM gitu kan. Ternyata Ya. kalau di bawah itu juga termasuk ya. Termasuk. Jadi kata kuncinya itu ada di terkontrol atau tidak gitu. Karena kalau misalkan biasanya orang dengan gula darah yang tinggi, pasti kan nanti kita anjurkan untuk dikurangi ya gulanya, terus dikurangi untuk konsumsi berbagai macam yang manis-manis. Biasanya kadang-kadang ada orang yang sangat ekstrim sampai tidak makan gula sama sekali, itu juga nggak bagus dan akhirnya membuat gula darahnya turun. Kalau gula darahnya sangat turun sekali, ya itu bisa sampai pingsan gitu. Oh gitu. Iya, karena gula sendiri itu merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh juga. Gitu. Kalau gula darahnya ketinggian, dia apa ya ibaratnya di sini kadang-kadang masyarakat masih rancu gitu loh. Kalau gula darahnya ketinggian itu kan biasanya orang sudah disebut gitu ya. Kalau manusia awam bilangnya nyebutnya dia kena diabetes nih gitu. Tapi yang selama ini terjadi kan masyarakat nggak tahu nih kekurangan gula darah itu tadi yang di bawah yang terkontrol tadi, otomatis kan tidak tahu nih ini ternyata termasuk dalam diabetes juga gitu kan. Iya. Karena biasanya kalau misalkan orang datang dengan gula darah rendah, tapi kita harus lihat dulu konteksnya ya. Kalau misalkan dia datang dengan gula darah rendahnya, ada kejadian-kejadian yang lain, tidak datang-datang terus, misal ada gejala-gejala yang mengarah ke diabetes, itu bisa jadi gula darahnya rendah juga gitu maksud saya. Gitu ya, tapi nggak semua gula darah rendah itu langsung diabetes. Gitu. Tapi biasanya memang kalau diabetes itu yang kita temukan gula darahnya itu biasanya yang kita temukan pada saat kondisi tinggi. Gitu. Tapi bisa juga orang diabetes gula darahnya rendah. Gitu. Selama ini dipikir kalau misalkan orang diabetes itu gula darahnya hanya tinggi saja. Tapi ternyata nggak bisa rendah. Ternyata justru harusnya dia itu tidak terkontrol, jadi bisa tinggi, bisa rendah. Begitu. Gitu. Lalu untuk ciri fisiknya keduanya sama apa enggak dok?
Untuk ciri fisiknya selama dia masih dalam diabetes ya, itu gejalanya itu sama, cuma tinggal kondisi gula darahnya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya orang dengan diabetes biasanya kita eh, pendeteksian dininya itu gejalanya mulai dari biasanya ada 3 ya, banyak makan, banyak kencing, banyak pipis gitu, dan banyak minum gitu ya. Tapi kalau banyak minum pasti ya banyak kencing ya gitu. Cuman biasanya kita ngambil dari ketiga ini. Kalau ketiga ini mulai ada, apalagi sering terbangun malam, kencing terus seperti itu, yaitu kita mulai waspada, kita mulai langsung anjurkan untuk pemeriksaan gula darah begitu. Apalagi kalau ada rasanya saya kok makan nggak kenyang-kenyang ya, saya mau nambah lagi berapa porsi lagi gitu. Terus kayaknya nggak selesai gitu loh lapar saya. Kadang ada yang kemana seperti gitu itu. ya dok ya? Iya. Gitu ya. Karena ya itu adalah hasil dari regulasi gula darah yang kurang baik di tubuh. Jadi gula darahnya naik, tubuh kita juga udah nggak bisa mengenali kalau misalkan ini gula darahnya sudah naik, tubuh kita nggak tahu karena sudah ada berbagai kerusakan tadi, ya akhirnya akan terus terasa lapar begitu. Gitu. Dan itu berefeknya sampai ke mungkin berat badan naik kayak gitu? Iya, berat badan itu bisa naik, bisa turun. Tergantung itu ya? Tergantung dari pola makan dan tergantung juga dari kan tadi kita sudah makan dalam bentuk gulanya kita serap dan masuk ke dalam darah. Tapi gula yang masuk ke dalam darah kalau misalkan naik terus berarti kan tidak masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Kalau tidak masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dengan baik, itu yang akan membuat walaupun kita makan banyak tapi berat badan nggak naik-naik gitu, malah cenderung turun karena gulanya numpuk di darah gitu. Gula yang numpuk di darah ini nggak kepake kan akhirnya energinya gitu, jadi tidak bisa untuk menaikkan berat badan, akhirnya berat badan tetap turun. Oke, nah dokter, dulu tuh sempat ada semacam guyonan gitu ya, orang yang kalau kena penyakit diabetes itu gulanya manis. Maksudnya gulanya manis, apakah darahnya itu rasanya manis gitu dok? Kalau mau dirasakan mungkin darahnya benar-benar manis ya. Gitu ya dok? Iya. Serius iya, ya? Serius, karena kan gulanya memang naik, gula darah, kadar gula dalam darah. Begitu. Ya. Berarti tuh kalau mau dirasakan berarti bukan guyonannya itu ya? Iya, itu memang Iya, benar gitu. Memang kita deteksi itu adalah glukosa kan. Kalau glukosa ya kita rasakan ya pasti manis gitu. Kalau mau benar-benar dirasakan ya benar-benar manis. Memang ada dok yang pernah nyobain? Ya, saya kan kurang tahu, tapi kalau secara saintifik, Gitu ya? secara medis ya pasti kalau dirasakan ya manis. Aduh, lala. Gitu. Oke. Nah, tadi dokter sampaikan penyebab dari penyakit diabetes itu ada kemungkinan 3 tadi ya, kebanyakan makan, kebanyakan minum, terus kemudian sering mengeluarkan BAK gitu ya, buang air kecil. Iya. Nah, apakah ada penyebab-penyebab lain dok selain itu yang disebutkan tadi yang bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Nah, tadi itu yang 3 itu kan merupakan gejala-gejala atau tanda-tanda awal di mana kita harus waspada. Kalau kita menemukan 3 tadi, gejala awal, ya, banyak pipis, banyak makan, dan banyak minum gitu. Tapi kalau misalkan untuk penyebabnya itu biasanya balik lagi ke pola makan. Karena apa? Gula darah kita itu berasal dari apa yang kita makan. Jadi kalau misalkan kita itu sering makannya tidak tepat waktu, terus makannya juga porsinya suka-suka sendiri gitu. Memang saat ini di masa muda tidak terasa gitu. Tapi lama-lama tubuh kita akan istilahnya capek. Karena untuk mempersiapkan untuk mencerna dari makanan yang kita makan itu butuh persiapan dari tubuh kita. Gitu. Sedangkan kalau misalkan tiba-tiba langsung kita makan, kan kadang ada ya yang saya nggak sempat makan, akhirnya makan malam ditumpuk dari pagi, siang, malam,
jadi satu dimakan banget malam. itu dok. Nah itu Nggak boleh, jangan ya. Oh gitu Itu ya. jangan. Berarti Oke. kan semua nutrisi yang ada ditumpuk dalam satu waktu dan tubuh juga harus bekerja keras. Berarti harus menurunkan gula darah yang tadinya naik, begitu selesai makan, wah kenyang sekali sampai rasanya seperti koma, kan kadang seperti itu ya, gitu. Itu untuk menurunkan gula darahnya itu juga butuh kerja keras dari tubuh gitu untuk mengeluarkan hormon insulin namanya. Hormon insulin ini yang membuat gula darah bisa masuk ke dalam sel dan akhirnya bisa digunakan oleh sel-sel kita sebagai energi, begitu. Nah, kalau misalkan diabetes ini kerusakan pada apa? Kerusakan pada penghasilan dari produksi dari insulinnya itu, atau insulinnya sudah diproduksi tapi karena kita terlalu sudah berantakan ritmenya, jadi insulin ini sudah tidak bisa menyuruh selnya untuk kamu ngambil gula darahnya gitu. Jadi tidak sensitif gitu. Jadi akhirnya insulin yang sudah dikeluarkan oleh pankreas tadi itu tidak terpakai, jadi nggak bisa gitu. Nah akhirnya itulah kombinasi itu dua itu yang membuat akhirnya menjadi diabetes mellitus ya, yang tipe 2 gitu. Jadi sebenarnya diabetes itu ada dua gitu. Yang sering kita temui ini yang jangka panjang itu yang tipe 2 yang di orang tua. Oh begitu. Oke, tadi disebutkan bahwa banyak makan, terus kemudian ritmenya tidak teratur, itu juga bisa menyebabkan diabetes gitu ya dok. Berarti artinya nih, diabetes ini bisa terjadi di anak-anak juga? Bisa sekali, tapi tipenya berbeda. Kalau Begitu. misalkan di orang tua dan dewasa itu kan karena memang tubuhnya sudah capek ya untuk menghandle dari gula tadi gitu. Tapi kalau misalkan di anak-anak biasanya itu karena autoimun. Jadi karena genetik. Biasanya kalau misalkan di anak-anak bisa terjadi, di orang tuanya mungkin kemungkinan ada seperti itu juga. Atau di kakeknya atau di neneknya. Yang masih garis keturunan gitu dok ya. Iya, itu adalah proses autoimun di mana nanti imun kita sendiri itu menyerang sel-sel pankreas. Jadi lama-lama juga kalau diserang sel pankreasnya, dia akan ya tidak bisa memproduksi insulin dengan baik begitu. Jadinya akhirnya benar-benar malfungsi pankreas, sama sekali tidak bisa. Nah itu kalau untuk yang di anak-anak seperti itu. Oh gitu. Berarti tadi disampaikan diabetes itu ada dua. Ya kan, yang kedua itu untuk yang dewasa. Yang kedua untuk yang dewasa. Nah, yang pertama? Yang pertama untuk anak-anak biasanya mulai kita tahu itu di remaja. Gitu. Usia remaja, kok rasanya anak ini tuh nggak bisa gendut gitu ya. Kurus, malah tambah kurus. Iya, karena kalau misalkan diabetes manapun, dia itu akan membuat kita makan sebanyak apapun nggak bisa masuk kan tadi kuncinya, gulanya ke sel. Jadi karena tidak bisa masuk, jadi tidak bisa dipakai, jadi nggak bisa membuat energi dan tidak bisa istilahnya membuat gendut gitu, tidak bisa memberikan berat badan gitu. Jadi akhirnya berat badan akan terus turun gitu di orang diabetes manapun. Turun ya dok ya, turun. Tidak stagnan. Bisa stagnan, bisa turun. Oh gitu. Itu di remaja. Iya. Oke, nah lalu bagaimana kita tahu? Soalnya ada juga yang berpersepsi ya, kalau anak remaja itu berat badannya stagnan gitu, itu perawaan katanya gitu dok. Nggak gemuk-gemuk gitu kan, ini perawaan sejak lahir segitu-gitu aja. Nah bisa jadi kan ketika dokter menyatakan seperti itu, wah jangan-jangan ini kena DM lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk berat badan di usia-usia seperti itu, biasanya kalau untuk DM ya, selain berat badan untuk yang tipe 1 itu, kita bisa melihat dari energinya gitu. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak yang memiliki DM tipe 1 ini, biasanya dia itu agak cenderung capek dan rasanya badannya ya capek terus. Tidak bergairah.
dan tidak semangat untuk beraktivitas. Iya, rasanya itu mau tidur terus begitu. Gitu. Iya, jadi karena kan balik lagi ke gulanya itu ya adalah sumber energi, sedangkan dia tidak bisa menggunakan gula yang ada di dalam tubuhnya. Gitu. Jadi berat badan juga tidak bisa naik, dan biasanya juga ada tambahan gejala-gejala yang lain. Kalau misalkan untuk imunitas ya, mungkin akan ada gatal-gatal yang mungkin tidak bisa dijelaskan seperti alergi gitu. Pokoknya kalau misalkan untuk penyakit autoimun, kita masih merujuknya langsung ke genetik, dan pasti langsung ke arah-arahnya lebih karena memang penyebabnya bukan dari luar gitu, dari dalam diri sendirinya. Oke, karena autoimun tadi ya dok ya? Karena autoimun. Nah, bagaimana dengan diabetes mellitus yang diderita oleh anak-anak ataupun dewasa? Apakah ini merupakan penyakit menular atau bisa ditularkan? Atau memang ini penyakit keturunan atau gimana dok? Nah, kalau untuk diabetes ini termasuknya penyakit tidak menular. Itu ya. Tapi karena biasanya diabetes ini berkaitan dengan pola hidup, ya. Kalau kita dalam satu keluarga biasanya kan pola makan pasti sama, ya. Apalagi kalau misalkan keluarga-keluarga yang masih makannya bareng, gitu ya, masaknya dalam satu ini. Berarti biasanya dia akan keluar pola penyakit yang sama dalam satu keluarga, gitu. Jadi biasanya yang mungkin kakeknya diabetes, ayahnya juga bisa diabetes juga. Karena apa? Karena makannya bareng, gitu ya. Suka suka makanan yang sama, gitu. Kalau misalkan keluar makannya bareng. Kalau misalkan malam-malam gitu nyari makannya bareng misalkan, ya. Atau malam-malam satu keluarga, aduh ayah lapar gitu kan, terus habis itu akhirnya suruh anaknya beli martabak terus makan bareng-bareng gitu kan. Biasa seperti itu, kompak kan. Iya, makanya itu ya terasanya seperti di keluarga ya, seperti menular, tapi sebenarnya enggak gitu. Itu penyakit tidak menular, tapi karena berkaitan dengan pola makan ya. Kalau pola makannya satu orang rusak ya, satu keluarga pasti juga bareng kan pola makannya. Kan nggak mungkin kita kalau satu keluarga kita makannya sendiri-sendiri di kamar kan, bisa dimarahi sama orang tua. Begitu. Iya. Nah dokter, apakah ketika seorang anak ya remaja itu dia udah kena nih diabetes, apakah bisa sembuh terus kemudian tidak muncul kembali di masa tuanya apabila polanya sudah diperbaiki dok? Maksudnya selama dia sudah terkena, terus kemudian diperbaiki nih pola hidupnya, apakah nanti bisa lagi kambuh lagi atau bagaimana? Nah, kalau untuk pada anak, apalagi untuk diabetes yang tipe 1 ya tadi, itu agak susah untuk kembali seperti sedia kala gitu. Karena istilahnya sel pankreas yang sudah rusak tadi tidak bisa kembali lagi. Jadi memang harus nanti biasanya kalau untuk anak-anak seperti itu akan terus menggunakan obat seumur hidup begitu. Suntik terus setiap mau makan ada suntikannya. Itu disuntik lagi begitu. Sama dengan diabetes pada orang tua, pada dewasa gitu ya. Pada dewasa ini mungkin awalnya dia tidak harus pakai insulin, tapi semakin berjalannya waktu, semakin parah, semakin perjalanan penyakit, itu biasa tidak akan bisa kembali lagi gitu. Karena sel yang tadi sudah mati itu sangat susah untuk kembali lagi begitu. Dan karena juga biasanya sudah ada komplikasi yang lain. Biasanya kalau untuk pada orang dewasa, DM itu datangnya tidak sendiri. Bawa temen gitu ya? Bawa temen, bener banget. Nanti temennya berani dia sendiri. Temennya entah jantung, entah tiba-tiba ada tensi tinggi, biasanya seperti itu. Makanya kita kalau misalkan periksa selalu kan ada yang punya gula, ada punya tensi tinggi riwayatnya gitu. Kita pasti selalu tanyanya seperti itu. Karena biasanya dia berjalan berbarengan
Kenapa nggak tanyanya punya gula sama kopi gitu dong? Minum dong jadinya. Oke, kita masuk ke komplikasi nih dok ya. Seperti yang dokter sampaikan tadi, ternyata diabetes itu kalau masuk ke dalam tubuh seseorang tidak berani sendiri tadi, bawa temen gitu. Nah selain tadi yang disebutkan ada jantung, ada hipertensi, ada apa lagi nih dok? Ada bisa ke mata, ya. Oh, Mata itu dia bisa ada resiko untuk kebutaan, mhm. gitu. Bisa ada resiko kebutaan, gitu. Terus juga bisa ke kaki, gitu. Pernah dengar mungkin kaki diabetes, gitu? Belum pernah dok. Luka, jadi lukanya Oh itu tidak gitu. sembuh-sembuh, gitu. Mhm, mhm. Luka basah, Iya, gitu. betul. Mm. Nah, itu dia dari diabetes, begitu, luka basahnya itu banyak sekali yang punya, yang terkena gitu, Hmm. kasusnya. Gitu. Berarti kalau luka basah itu karena sudah terlalu tinggi banget gitu? Atau Iya, gimana? jadi kalau misalkan gula gula darah kita terlalu tinggi, itu dampaknya itu cukup luas ya. Mhm. Pertama untuk kalau misalkan gula darah terlalu tinggi, dia itu istilahnya kalau misalkan ada gula yang agak lebih tinggi, pasti akan susah untuk istilahnya kita mau kasih obat yang lebih tinggi gitu, antibiotiknya itu pasti juga akan susah. Karena apa? Karena kan bakteri dan lain-lain itu Betul. kan dari gulanya dia Hmm. hidupnya gitu. Sedangkan gulanya tadi tinggi, ya akan lebih susah untuk membasminya dengan obat gitu. Dan juga biasanya kalau misalkan pada kaki Luka luka-luka pada basah. orang yang diabetes seperti itu, dia itu biasanya sudah ada kelainan pada pembuluh darahnya juga gitu. Jadi Gitu ya. gula darah yang tinggi bisa membuat pembuluh darahnya itu tidak jadi ada kelainan. Mhm. Pembuluh darah yang berkelainan ini bisa pasti kalau sudah sampai ke kaki, kaki kan paling jauh Iya. ya. Itu dia akan membuat sarafnya menjadi, istilahnya kalau misalkan darah tidak sampai, sarafnya lama-lama akan mati. Ya, Hmm. kita bilang langsung mati aja lah gitu. Mhm. Tidak terasa gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang di kaki-kaki orang yang diabetes itu tidak terasa. Kalau misalkan ada luka dan lain-lain, nggak Iya, ngeluh betul gitu. dok, betul. Iya, iya. Tidak Sudah mengeluh. membuktikan ini. Dan lalu luka-luka yang tidak dikeluhkan itu kecil-kecil lama-lama akan membesar Mhm. karena dari tadi tidak diobati dan juga gulanya tinggi tadi, terus sama lukanya makin membesar. Nah, itu yang membuat lukanya makin susah untuk sembuh, karena kalau untuk penyembuhan luka, kita kan pasti akan butuh pembuluh darah yang baru ya. Pembuluh darahnya juga harus bagus. Suplai dari nutrisi dari tubuh juga harus bagus. Suplai nutrisi kan dari darah. Jadi Mhm. kalau darahnya kurang bagus, ya itu balik lagi akan susah lagi untuk sembuh. Jadi sudah seperti siklus begitu ya, yang membuatnya makin parah makin parah. Jadi nggak selesai. Jadi ya akhirnya kalau sudah sampai parah sekali itu ada banyak sekali yang harus diamputasi gitu. Oke, wah ini kalau sambil membayangkan gitu dok, aduh, Mm-mm. ngeri-ngeri sedap gitu dok. Iya. Oke, dokter kita akan break dulu. Kita akan mendengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi insan Ramadhani, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali bersama Dokter Elvin. Kembali lagi bersama Valeria dan Dokter Ervin Amir. Gimana pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini, kita angkat tema tentang pencegahan komplikasi diabetes mellitus. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus sendiri, dan kita sudah masuk ke dalam ranah komplikasi nih ya. Nah, tadi disampaikan bahwa diabetes mellitus itu datang itu tidak secara tiba-tiba dan tidak kadang-kadang tidak sendirian gitu. Nah, apakah pernah dijumpai dok? Atau mungkin ada juga mungkin kali ya diabetes itu datang sendiri gitu tanpa membawa temannya? Biasanya sih kalau misalkan diabetes datang sendiri itu agak jarang ya. Karena Hmm. memang diabetes sendiri ini dari perjalanan penyakit deh, kita mulai bahas itu dia itu mempengaruhi pembuluh darah Oke. ya. Nah, kalau misalkan dia sudah mempengaruhi pembuluh darah ini kan di mana-mana ya Hmm. gitu.
Nah, pembuluh darah yang paling bisa terpengaruh itu adalah pembuluh darah yang kecil-kecil gitu. Contohnya apa? Di mata, ada pembuluh darah di daerah dekat retina kita. Itu yang terkena juga. Lalu di ginjal itu kan menyaring darah, pembuluh darah kecilnya juga banyak. Lalu di kaki, tadi yang luka pada kaki, terus juga bisa pada jantung gitu ya, pembuluh darah di jantung koroner, penyakit jantung koroner begitu. Jadi sangat jarang sekali untuk yang jalan sendirian biasanya, karena kalau misalkan dia sudah berkaitan dengan pembuluh darah, dia pasti akan ditemani dengan seenggaknya hipertensi dulu. Seenggaknya. Iya. Iya, seperti pilihan yang itu. tidak menyenangkan gitu dok. Ya memang tidak menyenangkan, tapi memang perjalanan penyakitnya seperti Gitu itu. ya dok ya. Jadi ya memang kita harus kontrol DM dan hipertensi ini benar-benar harus kita kontrol. Oke, nah penyebab komplikasi itu sendiri apa dok? Penyebab komplikasi sendiri itu kembali lagi tadi kan pembuluh darah ya. Kalau di mata berarti pembuluh darahnya itu kalau misalkan sudah ada bermasalah, dia bisa tersumbat dan akhirnya membuat istilahnya kalau misalnya sudah tersumbat kan pasti ada jaringan-jaringan yang mati di sebelah sana, dan juga akhirnya akan membuat penyumbatan juga pada area bola mata, sehingga jadi tekanan bola mata akan naik, lalu jadi rasanya itu seperti tertekan mata kita begitu, dan itu bisa menyebabkan kebutaan, glukoma namanya. Begitu kalau pernah dengar ya, glukoma namanya. Nah, untuk glukoma ini itu banyak sekali karena diabetes gitu. Itu kalau dari mata, kita dari atas ya, dari mata. Lalu kalau misalkan selanjutnya itu mungkin dari ginjal juga bisa. Ya, ginjal itu penuh dengan pembuluh darah. Karena kerjanya itu adalah untuk menyaring darah ya. Nah, saringan darah ini kalau misalkan pembuluh darahnya ada yang tidak baik dan akhirnya ada istilahnya tekanan pada pembuluh darahnya itu tinggi, itu akan pasti membuat saringannya itu menjadi istilahnya jebol gitu. Nah, kalau misalnya saringannya sudah jebol, ada gagal ginjal, itu sudah kemana-mana, sudah kemana-mana. Lalu jantung gitu ya. Jantung juga kalau misalkan pada pembuluh darahnya itu kita mulai sudah ada malfungsi dari pembuluh darah, lalu ada penyumbatan, ya pasti kalau misalnya penyumbatan pada jantung akan membuat jantungnya itu jadi kurang oksigen, dan akhirnya otot jantungnya itu ada kematian pada otot jantung. Itu yang tadi kita sebut dengan serangan jantung. Begitu, bisa ke arah serangan jantung juga gitu. Kalau misalkan ke bawah lagi di kaki dan tangan gitu, di ekstremitas, balik lagi itu bisa membuat penyumbatan pada pembuluh darah kaki dan tangan, dan akhirnya ada kaki dan tangan yang bisa menjadi menghitam. Oh, luka gitu dok? Iya. Mati karena mati ya? Karena mati gitu, menghitam. Selain tadi luka kan dari luar, karena kita tadi sudah tidak terasa gitu. Jadi akhirnya terluka pun kita tidak tahu itu, terus lalu akhirnya membuat lukanya makin besar. Tapi kalau ini ada lagi, dia karena ada penyumbatan pada pembuluh darahnya, akhirnya membuat jadi darah tidak bisa sampai dan akhirnya menghitam. Begitu. Jadi ada dua proses begitu yang berjalan. Ya. Dan itu mungkin masih ada hubungannya dengan stroke itu tadi dok ya? Masih. Oh iya, pada otak juga bisa. Ya, kalau ada penyumbatan pada otak, itulah yang kita sebut dengan stroke. Gitu. Ya, karena darah tidak bisa mengalir sampai ke ujung otak yang tadi tertutup itu. Jadi akhirnya mati sel-sel pada otaknya. Kalau sudah mati sel-sel pada otak, apalagi sel otak juga susah untuk kembali hidup gitu, untuk sel-sel yang sudah matinya. Ternyata sangat luar biasa, dan itu patut menjadikan perhatian khusus lah ya, karena memang DM ini penyakit yang dibilang menakutkan gitu.
pasti. Iya, Ya. menakutkan ini DM ini sebenarnya. Ringan, walaupun seperti ringan, tapi ini secara perlahan-lahan bisa, walaupun bukan hanya DM gitu, tapi itu Iya. merupakan salah satu ya dok ya. Nah, lalu setelah muncul komplikasi semacam itu bagaimana? Caranya supaya kita itu melakukan pencegahan supaya tidak terkena seperti itu bagaimana nih dok? Nah, kalau untuk melakukan pencegahan, pastinya yang kita cegah pertama kali itu adalah DM-nya dulu. Oh, Ya, DM-nya dulu yang jelas DM-nya ya. dulu kita cegah. Kalau sudah kita cegah DM-nya, pasti yang lain-lain akan lebih susah untuk datang. Gitu. Nah, kalau misalkan DM-nya ini mencegahnya bagaimana? Kembali lagi tadi kita kalau bisa karena DM ini biasanya adalah merupakan hasil kumpulan dari akumulasi pada saat muda ya, mungkin suka makan tadi yang dirapel jadi satu, atau porsi makannya berlebihan, terus juga olahraganya kurang, dan juga makannya juga yang suka yang berminyak, dan atau mungkin terlalu manis, atau sekarang sangat banyak sekali yang minum kopi, ya minum kopinya manis sekali, atau dulu pernah tren boba-boba gitu ya, teh susu gitu, itu kan manis sekali. Iya. Wow. Sangat manis sekali. Kalau suka minum seperti itu, apalagi satu hari satu gelas, ya pasti lama-lama, mungkin pada saat muda satu hari satu gelas tidak masalah gitu ya. Tapi makin lama, nanti pada saat tua pasti akan muncul masalah karena gulanya itu yang tadi tidak terkontrol. Ya, masih muda, masih kuat tubuh kita untuk mengontrol gulanya. Tapi makin lama, ya kita pasti istilahnya tubuh ini kan juga perlu disayang ya gitu. Makanya kita memberikan bebannya kalau bisa jangan terlalu berat gitu ya. Dari muda kita jagalah untuk tidak minum makanan atau makanan yang terlalu manis, makan makanan yang kalau bisa tidak yang natural ya, bukan yang diproses gitu, dan juga pola makannya itu kita jaga gitu. Oke. Ternyata nih kita harus bisa menangani DM-nya dulu supaya yang lain-lainnya tidak masuk gitu dok ya, tidak mengikuti, karena segala sesuatu yang namanya komplikasi itu butuh penanganan yang sangat luar biasa gitu dok. Benar ya. sekali. Tidak mudah gitu, kalau satu nggak apa-apa, kalau sudah bawa temennya Makanya itu tidak nyaman iya. jadinya. Tapi kalau misalkan memang sudah ada DM-nya, ya berarti kita harus menjaga dari sisi DM dan hipertensi. Biasanya kan ada hipertensi, itu harus ikuti penggunaan obat dari dokter. Ya, penggunaan obat dari dokter itu bertujuan untuk mencegah keluarnya komplikasi-komplikasi yang tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan DM-nya terkontrol, hipertensinya terkontrol, walaupun memang harus minum obat terus ya, saya tekankan lagi harus minum obat terus kalau sudah DM, karena banyak sekali saya ketemu, dok ini saya udah enakan rasanya gitu, boleh saya stop gak obatnya? Kalau misalkan DM dan hipertensi harus terus minum obat. Ya, karena memang Iya dok, itu saya dok. Gitu memang karena apa kita harus minum obat terus? Karena DM ini dan hipertensi ini adalah kumpulan akumulasi dari muda. Sesuatu yang merupakan kumpulan akumulasi dari muda, permasalahannya itu gak mungkin selesai dalam satu malam gitu ya, tidak mungkin selesai dalam satu kali minum obat. Jadi kita harus kontrol terus, harus minum terus. Jadi bukan strategi marketing ya dari farmasi, bukan ya. Iya. Iya, begitu. Oke, nah ini nih jadi terpecut lagi nih, ternyata harus konsisten minum obat gitu ya. Bagi kamu yang mungkin merasa punya hipertensi, punya diabetes gitu ya, nggak boleh berhenti obatnya, harus dikonsumsi seumur hidup. Oke dokter, terima kasih sudah hadir bersama Valeria di kesempatan sore hari ini, sangat teredukasi dan
apa ya, ilmunya tuh wow banget gitu loh. Kita jadi terbuka bahwa sebenarnya oh ternyata dia seperti itu. Setelah bawa temannya hipertensi dan lain sebagainya, oh ternyata seperti itu gitu. Iya. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa datang kembali di Radio Madani FM dengan tema-tema yang lainnya ya dok ya. Baik. Terima kasih sekali lagi dan Insan Bulan Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang selalu stay tune bersama Valeria dari tadi pukul 2 sampai kini. Dan sampai bertemu kembali di pekan depan, tepatnya di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani. Terima kasih.